Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi bahan renungan akhir tahun 2022. Sebab tinggal beberapa hari lagi ya. Kita akan mengakhiri tahun 2022. Kami akan memberi penjelasan ya kepada masyarakat umum, termasuk kepada state ya, pemangku wewenang ya di state, di negara ya. Perbedaan Kristen dengan Nasrani. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai penjelasan ini, kami orang Kristen ya, Gereja Alkitab Allah Esa, Gereja Kristen Tulen ya, Alkitabiah, diperlakukan diskriminatif oleh Dirjen Bimas Kristen periode sebelumnya. Ya, kami sudah mengajukan 3 kali permohonan izin dengan berbagai alasan. Intinya adalah ya, disuruh Tritunggal. Ya, kami ini Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kami tidak Tritunggal. Saya keluar dari Tritunggal lalu diperlakukan diskriminatif oleh Dirjen Bimas Kristen yang terdahulu. Sekarang Dirjen Bimas Kristen sudah ganti, ya. Saya orang Kristen dizolimi, diperlakukan tidak adil oleh Dirjen Bimas Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang dirjennya sudah ganti. Ibu Dirjen yang sekarang ada di meja Ibu adalah permohonan kami yang keempat kalinya. Mohon segera ditandatangani, lalu suruh staf itu WA ke saya, kami akan ambil, Bu. Ya, tidak usah ya, seperti dirjen sebelumnya. Orang Kristen justru dizolimi, justru diperlakukan tidak adil, justru dianaktirikan, justru didiskriminasi oleh Dirjen Bimas Kristen pejabat yang terdahulu. Kami percaya Ibu sekarang menjabat sebagai Dirjen Bimas Kristen dipilih Tuhan ya, untuk diberi hikmat, akal budi, nanti tahu ya toh. Nanti tahu, oh iya ya, kita mesti melakukan yang adil ya. Ya, kalau dicari-cari ya ada saja ya kekurangannya. Ini Anda harus begini ya. Ya, beri kebebasan kepada umat-umat Kristen ya, Kristen sejati ya. Jangan sampai terjadi seperti yang terdahulu, orang Kristen malah dizolimi sama Dirjen Bimas Kristen, pejabat yang kemarin. Sekali lagi, Bu, yang sekarang ada di depan meja Ibu itu adalah permohonan izin dari kami yang keempat kalinya. Mohon segera ditandatangani dan suruh staf WA ke saya, nanti kami ambil ya. Gereja Alkitab Allah Esa, Pendeta Henry Tandianta MBS. Baik, terima kasih ya Bu Dirjen ya. Kita akan membahas apa sih bedanya Kristen dengan Nasrani. Ya, tidak pernah ada orang yang bisa menjelaskan ini. Dasarnya harus Alkitab. Saudara-saudara, Nasrani itu ada di Alkitab, hanya ada 1 ayat ya. Nasrani, bahasa Inggrisnya Nazaren, ada di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Di situ hanya satu-satunya ayat tentang Nasrani. Disebutnya sekte, bahasa Inggrisnya sect. SECT ya, sect ya. Ya, sekte, Nasrani ya, Nazaren ya, adalah kelompok orang yang masih mengimani Yesus itu orang Nazaret, menyebarkan ajaran yang waktu itu melawan Yahudi ya, yang kata dia akan melawan hukum Taurat ya, begitu ya. Jadi semua yang masih mengimani Yesus itu manusia, yang masih sujud doa kepada Bapa, di Alkitab ditulis Nasrani. Ya, jelas ya. Umat Katolik dan umat Protestan itu masih mengimani Yesus itu
manusia gondrong, tangan bolong, sujud pada Bapa. Makanya tidak ada Katolik, tidak ada Protestan di Alkitab. Yang ada Nasrani. Jadi masyarakat supaya tahu Katolik dan Protestan itulah Nasrani. Yang kemarin ribut-ribut mau ibadah di rumah ya, di dalam rumah mau dipakai untuk ibadah, itu adalah umat Protestan yang termasuk Nasrani. Yang sering ribut-ribut ya soal pendirian gedung gereja dan lain sebagainya itu adalah Protestan dan Katolik yang termasuk umat Nasrani. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang bedanya dengan Kristen. Kalau Kristen itu ada 6 ayat. Kristen itu ada 6 ayat di Alkitab. Salah satunya yang dipakai untuk definisi apa itu orang Kristen. Ya, Kristen itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 sebagai orang Kristen. Ya, kalau suffering, kalau menderita janganlah janganlah sedih, janganlah itu, tetapi haruslah tetap memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Perhatikan baik-baik, orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tidak ada ditulis memuliakan Bapa dalam nama Kristus itu, tidak ada. Yang benar memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristus itu siapa? Nama Kristus siapa? Pasti Yesus. Jadi orang Kristen itu mempunyai Allah yang namanya Yesus Kristus. Titik sampai sini. Beda sekali dengan umat Nasrani. Ya, Katolik dan Protestan Allahnya siapa? Yang jelas bukan Yesus Kristus. Enggak, Yesus Kristus juga Allah. Namanya siapa? Namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah dan bukan nama. Tidak pernah ada ayat Alkitab Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada. Jadi supaya clear Bapak Ibu Saudara membedakan antara Nasrani dan Kristen. Nah, salah satu ayat lain adalah Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu Kristen. Paulus juga Kristen di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 ya. Dan ada 3 ayat lain lagi, salah satunya di Antiokhia lah untuk pertama kali disebut Kristen. Kisah 11 ayat 26. Ya, oke. Terus ada satu lagi, hampir-hampir aku engkau jadikan orang Kristen, itu Agripa. Ya, ada 6 ayat tentang Kristen ya di Alkitab. Jadi ketika saya ngomong Nasrani dan Kristen, ini pakai ayat Alkitab. Tapi kalau Katolik dan Protestan tidak ada di Alkitab. Kita mendidik masyarakat ini ya. Mendidik masyarakat mesti berterima kasih ini ya, mendidik masyarakat supaya tahu, oke, berarti Katolik itu sebuah agama, oke, tidak ada di Alkitab, yes, tapi diberi ruang untuk beragama, silahkan. Protestan juga bukan Kristen, bukan, tapi termasuk salah satu agama yang diberi ruang di Indonesia ini untuk silahkan melaksanakan agamanya, betul, tapi diluruskan sekarang. Karena Katolik dan Protestan itu tidak ada di Alkitab, mestinya Bapak Ibu Saudara, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sudah benar, ini orang Kristen. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tidak ada, karena Katolik tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada, jadi mestinya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nasrani. Anggotanya Katolik dan Protestan, itu baru benar. Ayo Indonesia jadi yang benar, yang Alkitabiah. Ya, ini pesan akhir tahun. Jadi Henry Tandiata menyampaikan seperti itu. Jadilah Indonesia yang benar. Ya, ada Dirjen Bimas Kristen, ada Dirjen Bimas Nasrani. Kalau sekarang ini Dirjen Bimas Katolik, ya mestinya diganti. Jadilah yang benar. Dirjen Bimas Nasrani, anggotanya gereja-gereja Protestan dan gereja-gereja Katolik. Clear toh? Ya. Bapak Ibu Saudara, perbedaan yang lain adalah kalau Kristen tidak mendirikan gedung gereja. Catat baik-baik ya. Orang itu kalau beribadah dulu, jemaat mula-mula itu ke Bait Allah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40 sampai 47. Ya, lalu disukai oleh banyak orang ya. Kalau di rumah itu mereka makan bersama, memecahkan roti. Memecahkan roti ini mengingat Yesus pada waktu mengakhiri sebelum disalib itu ya, makan Paskah di Lukas pasal 22. Ya, tidak pernah ada di Alkitab
menulis mereka saling membantu membangun gedung gereja atau gedung tempat mereka beribadah, nggak ada. Ya, beribadah itu bisa dilihat di Kisah 1 ayat 13. Di situ 13-14 ya. 12, 13, 14. Sepanjang perjalanan Sabat mereka sampai di Yerusalem, lalu mereka berkumpul di ruang atas tempat mereka menyewa atau menumpang. Zaman dulu disebut menumpang, lalu di situ beribadah. Kurang lebih 120 orang. Ya. Lalu terjadi pertobatan yang luar biasa pertama kali. Jadi memang Alkitab menulis menumpang. Ya. Kalau zaman sekarang ya menyewa di tempat-tempat penyewaan umum ya, misalnya tempat-tempat yang disewakan untuk umum ya, gedung-gedung pertemuan umum. Jadi kalau Kristen sejati tidak mendirikan gedung gereja, ya. Jadi hiruk pikuk ya toh, ya gereja dilarang lalu ribut sana sini, itu hanya terjadi bukan di Kristen, itu di Nasrani. Ya Bapak Ibu, masyarakat supaya tahu, oh yang kemarin ribut-ribut di Cilebut itu bukan Kristen Pak, bukan. Itu Nasrani, bisa Protestan, bisa Katolik, silakan dilihat. Ya, karena ayat Alkitab very clear ya. Jadi itu salah satunya tidak mendirikan gedung gereja ya. Kemudian tidak mengadakan penginjilan-penginjilan yang sekarang dilakukan oleh mereka Nasrani yang ngaku Kristen, ya, nyebar-nyebar pamflet ya toh, apalagi menista-nista agama, tidak akan terjadi di orang Kristen. Ini Kristen. Tetapi para penista agama, sebut saja MKC ya, Udin dan Paul Yong, itu orang Nasrani Bapak Ibu. Saya harus buka-bukaan ini ya, akhir tahun 2022. Jadi yang menista-menista itu Nasrani Pak, Nasrani. Makanya HTD sebagai orang Kristen bikin lagu-lagu satir untuk Udin dan untuk Paul Yong, termasuk untuk MKC juga. Saya ingin mengatakan yang begitu bukan Kristen, Bapak Ibu. Ya, mereka Nasrani. Ya. Jadi itu contoh yang paling utama ya, atau yang paling gampang. Kalau masih ngerokok itu pasti Nasrani. Ya. Anda lihat nih ya, katanya pendeta di sakunya ada rokoknya, berarti Nasrani. Bukan Kristen, bukan. Tanya aja. Bapak Kristen apa Nasrani? Malah dia nggak tahu apa ya bedanya Nasrani sama Kristen tuh. Ya. Nasrani itu Allahnya 3, ya, segitiga dan lain sebagainya, Tritunggal, itu Nasrani. Kalau Kristen itu Allahnya Esa. Esa itu satu, Roh Maha Hadir. Kristen tidak mengenal Allah itu pribadi. Jadi tidak ada pribadi Bapa, pribadi Anak, nggak ada kayak gitu ya. Allah itu satu, punya nama Yesus Kristus, bukan dari kemarin tapi dari sebelum segala abad. Makanya Yudas 1 ayat 25, perhatikan, Allah yang Esa. Ya, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia segala kemuliaan, siapa ya? Kebesaran, ya, kekuatan dan kuasa. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu Kristen. Allahnya punya nama Yesus, Tuhannya punya nama Yesus, juru selamat punya nama Yesus. Jadi kalau Allahnya bukan Yesus, itu bukan Kristen. Alkitab menulis Nasrani. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu edukasi untuk masyarakat umum supaya tahu. Oh alah, berarti yang kemarin-kemarin itu Nasrani semua Pak ya, Nasrani. Kalau Kristen nggak bikin gereja Pak, enggak nyebarin kayak mereka itu Pak, menginjil kayak mereka tuh enggak menista-nista agama Pak, enggak. Ya, kami ya orang Kristen justru dijolimi, justru dianaktirikan, justru diperlakukan diskriminatif oleh Dirjen Bimas Kristen periode sebelumnya. Ya, kami sudah 3 kali mengajukan izin. Nah, sekarang ini yang keempat, ada di mejanya yang terhormat Ibu Dirjen Bimas Kristen, wes Bu, ya toh. Ya, segera tanda tangani, terus WA ke saya, nanti saya ambil. Ya, dan kita semua harus harus memperbaharui, ya toh. Ya, kalau
kalau bisa ya kita yang Alkitabiah ya, Indonesia sebagai negara yang mungkin baru pertama kali ya, ya, ada Dirjen Bimas Kristen, ada Dirjen Bimas Nasrani atau Nazaren atau Nasrani ya. Kristen adalah orang Kristen, Dirjen Bimasnya untuk orang-orang Kristen ya. Seperti kami ini Kristen sejati Alkitabiah ya. Lalu Nasrani itu untuk Protestan dan Katolik ya, yang tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah ya. Ya, itu disebut Nasrani. Itu jelas sekali di dalam Alkitab ya. Nasrani itu ada di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, sedangkan Kristen itu ada 6 ayat. Salah satunya 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu artinya Allahnya orang Kristen harus punya nama Yesus Kristus tok. Nggak usah pakai Bapa, nggak usah pakai anak. Yesus Kristus tok. Sesuai dengan Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang esa, juru selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia segala kebesaran, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus sebagai Allah itu bukan dari kemarin sore, tetapi dari sebelum segala abad. Itu hanya ada di Alkitab. Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, ada 6 ayat tentang Kristen, salah satunya 1 Petrus 4 ayat 16, Kisah 11 ayat 26, kemudian Roma 16 ayat 7, dan 2 Korintus 12 ayat 2, dan ada satu ayat lagi yaitu tentang Agripa itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah renungan akhir tahun. Sekali lagi kami memohon kepada Dirjen Bimas Kristen ya, yang ada di meja Ibu adalah permohonan perizinan kami yang keempat. Mohon dengan hormat ya ditandatangani dan suruh staf untuk WA saya supaya saya ambil. Ya, mudah-mudahan dan kami berharap tidak boleh lagi saya orang Kristen, gereja Kristen sejati malah diperlakukan diskriminatif oleh Dirjen Bimas Kristen periode sebelumnya. Sekarang Ibu sebagai dirjen pasti Ibu dipilih Tuhan ya. Pasti ada maksud yang luar biasa tentang itu ya. Kita menyongsong tahun 2023 dengan Indonesia Pancasila ya, bertoleransi yang lebih baik, jangan terjadi lagi seperti sekarang karena salah satu triggernya, pemicunya justru dari intern Kristen. Kita belum clear tentang Nasrani dan Kristen. Nah, sekarang sudah clear. Mudah-mudahan kepada yang terhormat Menteri Agama juga iya ya, benar ya. Jadi mestinya dirjen itu Dirjen Bimas Nasrani dan Dirjen Bimas Kristen, karena Katolik kan tidak ada di Alkitab. Jadi supaya fair, Dirjen Bimas Nasrani, anggotanya Katolik dan Protestan, semua yang beraliran Protestan. Demikian mudah-mudahan hikmat akal budi diberi oleh para pemimpin kita, yang terhormat Menteri Agama, yang terhormat Ibu Dirjen ya, supaya benar di mata Tuhan. Itu yang paling penting ya. Ya, ini pasti nanti sangat fenomenal dengan Ibu sebagai dirjen ini. Nanti ada banyak hal yang Allah akan lakukan di era kepemimpinan Ibu Dirjen. Terima kasih untuk ini semua. Jika ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta dari Gereja Alkitab Allah Esa. Haleluya. Amin.